Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita senantiasa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, baiklah dari sini Bapak akan mengabsen pagi hari ini siapa yang tidak masuk. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, kalau sudah hadir semua, silakan mempersiapkan kelengkapan buku cetak dan pensil dan sebagainya, dan juga RKPD yang telah Pak bagikan sebelumnya. Baik, di sini materi kita yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke operasi hitung bentuk aljabar, minggu yang lalu kita sudah mengenal daripada unsur-unsur aljabar itu sendiri, yaitu variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada materi, di sini Pak akan menyampaikan beberapa manfaat atau tujuan daripada pembelajaran bentuk aljabar ini. Manfaat belajar aljabar itu banyak sekali ya bagi siswa itu sendiri pada saat pelaksanaan ujian nanti agar nilainya tidak jatuh dan juga dapat mengatur keuangan uang jajannya. Kemudian bagi siswa itu, bagi ibu rumah tangga, aljabar ini dapat membantu mengatur belanja kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Kemudian bagi pedagang, mungkin ada yang anak-anak yang cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha atau pedagang, aljabar dapat membantu untuk menghitung besar kecilnya keuntungan atau kerugian yang dapat diperoleh dan dapat membantu besar modal yang dibutuhkan. Adapun indikator yang akan kita capai, indikator pencapaian dari kompetensi ini yaitu kompetensi 3.5, 3.51 yaitu menyelesaikan proses penjumlahan, 3.5.2 yaitu menganalisis penyelesaian penjumlahan bentuk aljabar, dan KD4 itu 45.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Tujuannya adalah melalui rangkaian kegiatan pelajaran program based learning berbasis 4C dan dasar tanggung jawab, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung pada bentuk aljabar penjumlahan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sini kan masalah nyata yang disajikan. Baiklah anak-anak sekalian, silakan duduknya berkelompok sesuai dengan kelompok yang Pak bagikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, di sini anak-anak silakan buka LKPD yang sudah Pak bagikan sebelumnya, bahwa pada LKPD tersebut itu ada gambar dapat anak-anak saksikan, yaitu ada gambar halaman parkir di pusat suatu belanja. Nah, di halaman parkir tersebut terdapat 13 truk, 5 motor, dan 15 mobil. 15 menit kemudian masuk lagi 2 motor dan 2 truk, dan tidak ada mobil yang masuk lagi, tetapi ada 3 motor dan 3 truk yang keluar dari halaman parkir tersebut. Jika biaya parkir untuk truk 6.000, mobil 6.000, dan motor 2.000. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah jumlah masing-masing kendaraan yang ada di halaman parkir saat ini dan banyaknya jasa parkir yang diterima oleh parkir. Nah, untuk menghitung hal tersebut, maka itu salah satu manfaatnya kita mempelajari bentuk aljabar nih. Namun sebelum kita masuk kepada penjumlahan materi penjumlahan bentuk aljabar dan pemecahan masalah ini, kita kemarin mengingat bahwa bentuk aljabar tersebut, bentuk aljabar adalah menyajikan memuat huruf-huruf yang mewakili yang belum diketahui. Minggu yang lalu kan Pak sudah menjelaskan apa itu variabel, apa itu koefisien. Nah, di sini pada soal nomor 1 dan 2, 3 itu ada beberapa variabel di situ. Ya, ada satu, yaitu variabelnya adalah ya X, V, dan X. Sedangkan yang nomor 4 itu contohnya ada beberapa variabel di situ. Ya, ada dua, yaitu X dan Y. Nah, variabelnya adalah X dan Y. Paham ya anak-anak ya? Masih ingat ya? Nah, baik. Nah, pada LKPD yang sudah Pak bagikan di kegiatan 1 itu kita akan ada sebuah permainan, yaitu permainan kartu aljabar. Nah, di sini silakan anak simak, itu ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan sebelum kita melaksanakan permainan kartu aljabar tersebut ya. Silakan dipahami. Jelas anak-anak ya? Jelas. Nah, tujuan daripada kita bermain kartu aljabar ini
diharapkan anak-anak dapat membedakan atau mengelompokkan suku-suku yang sudah sejenis atau belum. Kapan itu penjumlahan bentuk aljabar dapat kita lakukan dengan syarat ketentuannya, yaitu variabelnya sejenis, ya. Nah, jika variabelnya tidak sejenis, maka tidak dapat kita lakukan operasinya, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Paham ya maksudnya anak? Ya, baik. Sini lihat di sini penjumlahan bentuk aljabar. Nah, di sini lihat contohnya, ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu variabelnya apa di sana? Ya, AX. Apakah sudah sejenis variabelnya? Ya, karena sudah sejenis, maka kita dapat mengoperasikannya langsung. Maka min 4 plus 7. Maka hasilnya adalah 3E. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 ada beberapa variabel di sana. Di sana, nak. 1 atau 2? 2, yaitu variabelnya apa? Ya, X dan X kuadrat. Kenapa X dan X kuadrat itu tidak sama? Atau tidak sejenis? Karena X kuadrat itu berperangkat 2, sedangkan X adalah berpangkat 1, maka dia tidak sejenis. Ya, bagus anak-anak ya. Nah, karena dia ada dua variabel, maka yang terlebih dahulu kita menyocokkan dulu atau mengelompokkan yang sejenis dengan yang sejenis. 2X ini sejenisnya dengan apa? Ya, 4X kuadrat. Kemudian min 3X sejenisnya dengan apa? Min 5X. Kemudian 2 merupakan konstan, tambahkan yang 1. Maka diperoleh, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, maka kita tinggal mengoperasikan. Maka diperoleh hasilnya adalah 6X kuadrat min 8X plus 3. Maka secara umum diperoleh bahwa sifat penjumlahan bentuk aljabar itu ada sifat komutatif, yaitu AX ditambah BX itu sama dengan hasilnya B plus A dalam kurung dikalikan dengan X. Kemudian sifat asosiatif, yaitu AX plus BX plus C. Nah, sini kita melihat sini variabelnya yang sama, yaitu AX itu sama, variabelnya sama dengan BX, maka A plus B dikali X plus C. Maka secara umum, nah sudah memahami ini dari pemain kartu aljabar tersebut, maka kita baru dapat menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada LKPD anak-anak sekalian. Sekarang silakan anak-anak memperhatikan LKPD yang telah Pak berikan ya. Nah, di situ kan ada halaman parkir sesuai dengan yang Pak sampaikan tadi. Sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, baik. Kelompok 2 ya. Silakan menampilkan apa yang telah kamu kerjakan. Untuk kelompok yang lain silakan memperhatikan dan simak, kemudian nanti silakan menanggapi hasil presentasi dari kelompok kawannya. Ya. Ya, ini ada beberapa langkah dalam penyelesaian dari permasalahan tersebut. Sekarang siapa yang mau menanggapinya? Ya, kelompok 3, silakan menanggapi. Ya. Dengan maksud dan tujuan, di sini anak-anak sudah memahami betul daripada pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, karena sudah menanggapi, silakan nanti kalau ada yang ingin menanggapinya lagi, kelompok 1. Sekarang Pak tanya, apakah jawabannya sama semua? Ya, jika langkah-langkah yang kalian ikuti itu sesuai pada LKPD, maka hasilnya akan ketemu sama, ya. Tapi kalau tidak mengikuti petunjuk pada LKPD, maka jawabannya pastilah berbeda. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, kelompok 1. Kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, dari hasil pembelajaran pada siang hari ini, penjumlahan bentuk aljabar dapat dilakukan jika suku-sukunya sudah sejenis. Kemudian, penjumlahan bentuk aljabar dapat membantu menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, maka silakan nanti mengerjakan mengerjakan tugas mandiri di rumah pada LKPD dan kerjakan dengan baik dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Paham anak ya? Baik, di sini
untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sebagai bahan referensinya, anak-anak silakan mengakses link YouTube yang telah Pak berikan di bawah ini. Kemudian siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Itu hasil refleksinya. Baik, untuk mengambil barokahnya pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.